Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Secara pribadi saya adalah seorang ya kalau dibilang difabel, tapi setelah berkembangnya pendidikan saya belajar ternyata difabel itu tidak harus mengurung diri, menutup diri dan diam begitu saja. Akhirnya setelah mendapatkan pengetahuan, kemudian diberi motivasi dari beberapa guru, akhirnya mencoba mengembangkan diri, mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita, supaya agar diri kita ini berkembang. Akhirnya saya sendiri dari tahun 2006 saya masuk pesantren, kemudian dari situ awal perubahan pemikiran yang tadinya ibaratnya jumud, seakan dunia ini seakan tertutup untuk diri saya, akhirnya mulai terbuka. Kemudian ada motivasi dari guru-guru saya, kemudian dari situ saya mulai mengembangkan diri. Setelah berjalan selesainya pendidikan tingkat menengah dan atas, kemudian saya masuk ke lembaga pendidikan, mulai ikut bersama merintis lembaga pendidikan, kemudian mengembangkan dakwah, bagaimana membantu sesama lembaga pendidikan agar terutama lembaga pendidikan agama Islam agar berkembang dan melahirkan generasi-generasi umat yang bisa bermanfaat untuk masyarakat terutama umat Islam. Kalau kegiatan sehari-hari tentunya saya sebagai guru di Pondok Pesantren Miftahul Huda, di dalamnya ada sekolah, lembaga pendidikan, sehari-hari begitu setelah dari Senin sampai Minggu. Di selang itu saya juga mengajar majelis taklim di masyarakat, juga ikut berkontribusi dengan lembaga dakwah strategis di 2 kecamatan, Kecamatan Rancabungur dengan Kemang, juga ikut organisasi untuk mengembangkan pesantren di Kecamatan Rancabungur dengan organisasi kelompok kerja pesantren Kecamatan Rancabungur. Ini organisasi untuk mengembangkan dan membantu pesantren yang ada di kecamatan agar bisa berkembang dan maju. Alasannya saya ingin membuktikan kepada masyarakat luas. Biasanya kan kalau stigma masyarakat itu difabel itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa ibaratnya dikasihani aja. Dengan itu saya ingin membuktikan diri bahwa dengan difabel saya mempunyai moto menebar kebermanfaatan di tengah keterbatasan. Walaupun saya punya keterbatasan, saya ingin dengan keterbatasan ini ada kelebihan saya yang bisa dimanfaatkan, dirasakan oleh orang lain atau oleh generasi selanjutnya. Yang membuat bertahan terutama pertama dari orang tua, motivasi orang tua, yang kedua dari guru, yang ketiga adalah bagaimana Allah menciptakan saya tentunya tidak sia-sia. Bagaimana cara bersyukur saya kepada Allah dengan kekurangan ini bisa menjadi bermanfaat untuk sesama. Karena Rasulullah mengatakan khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat untuk manusia. Saya ingin menjadikan diri dengan keterbatasan dan kekurangan saya bisa bermanfaat untuk yang lain. Cara bertahan saya tentunya agar supaya bisa bertahan, caranya tentunya tawakal kepada Allah dengan beribadah, dengan memohon kekuatan kepada Allah. Selebihnya kita mengimprove diri untuk lebih berkembang supaya kekurangan ini bisa menutupi kekurangan yang ada dengan kelebihan yang saya miliki. Harapannya tentunya saya bisa lebih bermanfaat lagi ya, dan saya juga bisa mengembangkan diri supaya lebih bermanfaat lagi dan supaya lebih
bisa mengembangkan diri baik secara kelembagaan, kemasyarakatan dan keumatan. Tentunya kalau motivasi atau dari saya itu janganlah keterbatasan dijadikan alasan oleh kita untuk tidak maju atau tidak mengembangkan diri. Justru dengan keterbatasan itu kita bisa menggalinya lagi keterbatasan tersebut, kemudian kita menutupinya dengan mencari ilmu dan mencari hal-hal yang lain agar kita lebih bisa berkembang.